Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kemudian pada firman yang bersangkutan dengan ihdinas syiratal mustaqim atau syiratal mustaqim, jalan yang lurus, pada surat Al-Muzammil ayat 19, Inna hadhihi tadhkiratun faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Sungguh ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya. Ini bersangkutan dengan agama, karena kemarin masih belum saya terangkan tentang agama yang menjadi peraturan. Agama itu adalah peraturan. Jadi nanti agama itu menjadi terbentuk organisasi, dan masing-masing mempunyai peraturan nantinya. Jadi agama Islam, terus agama Hindu, Kristen, itu juga terpecah semua itu. Dan masing-masing mempunyai peraturan masing-masing. Tergantung dari kita meyakini agama tersebut untuk menuju ilahi. Jadi saya tidak menyalahkan antara golongan ke golongan lain. Jangankan organisasi yang sangat saling membenci, seakan-akan seperti itu. Di Islam saja, agama Islam saja itu terpecah sesuai dengan sabda Rasulullah. Yang terpecahnya sekarang, syariat, thariqah, hakikat, makrifat, itu kan sebenarnya memecahkan diri. Padahal yang empat itu tidak terpecah sesuai dengan kitabnya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Padahal sudah dijadikan satu menjadi mushaf Utsmani, itu mengambil dari sana. Terus kemudian pada surat Al-Fatihah dijelaskan sampai 2 kali, ihdinas syiratal mustaqim. Terus syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini yang diterangkan adalah syiratnya. Syirat ini artinya adalah jalan. Jadi syariat, thariqah, hakikat dan makrifat pada garis besarnya adalah jalan untuk menuju ilahi. Bukan dijadikan suatu bendera mengkokohkan peraturan masing-masing sehingga menjadi permusuhan. Oh itu syariat, oh itu thariqah, oh itu hakikat, oh itu makrifat. Ya ini yang harus kita pahami dulu. Semuanya pada 4 itu adalah jalan untuk menuju ilahi. Kayak kalau kita, ini dijelaskan pada Al-Muzammil, kalau kita tidak lari dari petunjuk ilahi, inna hadhihi tadhkiratun faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila, ya tidak akan ke jalan yang ingkar, karena sudah jelas pada Al-Qur'annya adalah ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quran di sini adalah peraturan yang harus kita ikuti dalam bentuk agama apapun saja, karena dijadikan satu. Zaburnya, Tauratnya, Injilnya, dan
Jadi satu Al-Quran. Ya gambarannya, perumpamannya seperti ini. Ini ada seorang tokoh masyarakat. Nah, di sana juga ada tokoh masyarakat. Pada satu desa saja peraturannya beda-beda. Nah, kita yang harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh tokoh masyarakat masing-masing. Mana yang kita yakini untuk menuju ilahi? Yang penting sesuai dengan Al-Qurannya, supaya kita tidak terpeleset kepada jalan tersebut untuk menuju ilahi. Sehingga ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada makrifat. Tujuannya sama. Mari kita pelajari untuk menuju ilahi yang sebenarnya. Kemudian Al-A'raf ayat 16. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ini tentang iblis ya. Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini sifatnya iblis yang kemarin sudah saya terangkan. Karena iblis ini jiwanya jiwa penentang. Jadi sombong kepada Allah. Di Al-Baqarah dijelaskan, seandainya iblis itu tidak menentang petunjuk Allah, ya maka damai. Ya karena memang semuanya skenario ilahi seperti itu. Iblis disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Menentang kepada Allah. Saya lebih bagus, lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Karena saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Seperti itu. Sehingga Allah memberi gelar pertama kali kepada iblis, kafir. Apa kafir? Ingkar. Jadi tidak mengikuti petunjuk Allah. Ya seandainya ada manusia atau makhluk apapun saja yang menentang firman Allah yang sudah menjadi peraturan, ya iblis. Yang kewujudan manusia, tapi bukan kelihatan. Siapa saja. Berarti beliau-beliaunya ingin mendapatkan gelar juga dari Allah. Gelarnya apa? Kafir, kata Allah. Firman Allah seperti itu kepada sang iblis. Ya mari kita pelajari, kita jangan menjadi penentang firman-firman Allah. Karena sangat jelas firman-firman Allah tidak ada salahnya. Shadaqallahu azim. Jadi segalanya benar, tidak ada yang salah. Jikalau ada yang menentang firman Allah, berarti binika tunggal ika dengan iblis. Cuman wujudnya saja manusia, akan tetapi akal pemikirannya, pandangannya, ciumannya, bahasanya ya iblis. Makanya di situ yang dinamakan iblis majasi. Yang hakiki jadi dua. Mari kita betul-betul pelajari. Surat Al-Hajar, kalau itu ada yang membaca seperti itu. Kalau saya membaca Al-Hijr ayat 41 dan 42. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal wawin. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
oleh Allah dijelaskan tentang menentangnya iblis yang mau menggoda insani jikalau mengikuti iblis. Hanya oleh Allah tidak akan bisa. Orang yang tidak keluar dari petunjuk Allah, iblis tidak akan bisa menggodanya. Kecuali yang mengikuti iblis yang keluar dari petunjuk Allah akan menjadi sesat. Jadi maksud keluar dari petunjuk Allah, setelah kita membaca peraturan tersebut, terbiatan pendidikan Al-Quran yang kita pelajari, antara wajib dan larangan, antara halal dan haram, kan sudah tahu membacanya. Bagaimana kita mengerjakan supaya tidak keluar dari petunjuk tersebut? Ya kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Namanya tidak keluar. Kalau cuma jadi bacaan, akan tetapi tidak menjadi perilaku kepada syariat organ tubuh kita, ya namanya keluar. Nah, disitulah kita yang harus hati-hati. Jangan cuma kita tahu bacaannya. Karena dalam Al-Quran itu dijelaskan bukan bacaan yang akan mendapatkan pahala, tapi pekerjaan yang baguslah mendapatkan pahala. Kalau cuma dibaca, ya kan jelas, silakan minum kopinya, tapi tidak dikerjakan diminum, apakah ketemu rasanya? Ya jadi bahasa, makanya diambil kopinya diminum. Disitulah yang dinamakan mendapatkan pahala. Di situ dengan dosa adalah jazaan, balasan. Ya kalau cuma bahasa ya tidak akan mendapatkan. Tapi yang sudah tertulis pada hukum membaca Al-Quran di situ adalah tetap tidak bisa diganggu gugat, adalah mendapatkan pahala. Membacanya mendapat pahala, apalagi mengerti dan dijadikan perilaku, maka pahalanya berlipat ganda di situ. Jadi bacalah, mengerti kan jadikan perilaku. Karena sampai pekerjaan bagus itu adalah berlipat ganda, pada hukumnya seperti itu. Barang siapa yang bersedekah satu atau sekali saja, maka berlipat ganda 700, sampai diperumpamakan sebagaimana jagung ditanam atau padi ditanam satu bulir, maka buahnya menjadi 700. Wah, banyak sekali ini, kan gitu. Tapi ya harus disesuaikan dengan perilakunya. Kemudian di surat Al-Jin ayat 14, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharrarau rasyada. Dan sesungguhnya di antara kami ada jin yang Islam dan ada jin yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang Islam, maka mereka itulah yang memilih petunjuk jalan yang lurus. Di sini jin juga ada yang Islam, juga ada yang tidak Islam, kan gitu. Cuman yang harus kita pelajari mulai dulu, yang bahasanya jin tidak ada kewujudannya, dan jin yang majasi yang ada wujudnya, ya pelajari dari perilakunya. Apabila seorang manusia ada kedustaan, berarti di situ adalah perilaku jin. Namanya jin majas. Wujudnya manusia, tapi bahasanya jin. Kalau jin yang hakiki, bagaimana? Karena tidak akan bisa dijamah, tidak akan bisa disentuh. Disitulah yang akan menyusup kepada
manusia yang membisiki pada hatinya pada surat An-Nas. Lewat manusia semuanya. Malaikat semuanya. Perilaku yang 4 itu malaikat, iblis, jin, dan setan. Jadi kalau ingin melihat wujudnya yang nyata, lihatlah manusia yang berperilaku salah satu dari yang 4. Kalau perilakunya bagus, baik, jujur, berarti malaikat. Kalau perilakunya kejam, berarti iblis. Dusta berarti jin. Fitnah berarti setan. Sehingga pada surat Yusuf diterangkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang tampannya bukan main. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyakunna wa kunna hasya lillahi ma hadza basyara illa malakun karim. Itu kalau menceritakan panjang sekali ya. Cuman saya ambil dari inti illa malakun karim. Karena tidak percaya kalau Nabi Yusuf itu adalah sangat tampan sekali. Jadi Siti Sodeko tergila-gila. Sehingga dikeluarkan secara singkatnya, dikasih pisau dengan buah mangga. Jadi Nabi Yusuf mengaturkan untuk memotongnya, mengupas mangga tersebut. Ternyata bukan mangganya yang dikupas, tangannya. Terus bilang mereka-mereka itu, illa malakun karim. Falamma ra'aynahu akbarnahu qata'na aydiyahunna illa malakun karim. Wah, ini bukan manusia, malaikat yang turun dari kayangan. Kan jelas ayat ini. Malaikat ini malaikat katanya. Ya karena secara jasmiyah Nabi Yusuf sangat tampan sekali, dan juga perilakunya ya tampan. Di situ dijelaskan sebenarnya. Cuma kalau kita tidak berpikir dengan firman-firman ilahi, mencari malaikat, dijadikan khatam, mencari iblis, jin dan setan dan sebagainya. Padahal pada hakikatnya yang sudah saya terangkan kemarin, punya apa? Tidak punya apa-apa. Walaupun dikasih lewat malaikat, lewat iblis, jin dan setan, itu kan cuma tertipu saja. Pada hakikatnya ada punya apa-apa. Saya harus lewat ini, lewat malaikat. Sangat jelas kok. Begitu malaikat mengantarkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha, tidak bisa. Nyampe sini saya Muhammad, saya tidak bisa menembus ke Sidratul Muntaha. Suruh sendiri, sehingga beliau mengajarkan dalam sholat syariahnya jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung. Cuman belajarnya beliau yang dikiaskan sampai sekarang menjadi tatanan mata pelajaran Iqra lewat Jibril. Makanya belajarnya itu yang dinamakan pakai mursyid. Beliau pun pakai Jibril. Tapi di waktu memohon menghadap kepada Allah tidak dipakai Jibril. Tidak dipakai Jibril. Langsung. Jadi beliau mengajarkan seperti itu juga. Jadi kalau belajarnya ya mari kita cari alat. Mungkin Allah itu memberikan narasumber kepada seseorang. Ya ini sih sudah cari siapapun saja. Saya sendiri ya tidak tahu. Saya ini sama belajar dengan kalian. Jangan meyakini saya, itu bisa. Tidak, sama saja. Kalau memang Allah meridhai, dijadikan narasumber dari Al-Qur'annya untuk memecahkan, yaitu karena Allah saja, bukan saya. Beliau seperti itu. Jadi memberikan tausiah, memberikan penerangan menjadi hadis kepada beliau yang sampai sekarang itu tertulis hadisnya, itu belajarnya lewat Jibril. Ya sama kita semuanya ini cari alat. Siapapun saja yang diyakini. Kalau saya sendiri, individu saya meyakini itu Al-Quran.
Yang membawa siapa? Beliau Nabi Muhammad. Kenapa? Dari Adam sampai Isa, ya bukan tidak cocok, mungkin kurang cocok kepada ilahi, diganti Nabi lagi. Sedangkan beliau sangat jelas oleh Allah dijadikan uswatun hasanah, contoh yang sangat baik, ya yang harus kita ikuti. Itu kalau saya, karena peraturan beliau sangat cocok kepada Allah, yang dijadikan narasumber oleh Allah untuk menyampaikan rahmatan lil alamin. Dan seperti itu, ya mari kita ikuti. Apa sumbernya? Sumbernya ya Al-Quran, jadi hadis, jadi qaul, gitu. Jadi bahasa kitab dan sebagainya. Ya sumbernya dari Al-Quran. Semuanya itu nalar para ulama setelah ambiya. Jadi ada sholawat ini, ada sholawat ini, ada sholawat ini. Sholawat saja bermacam-macam. Ada tibil qulub, ada surat apa-apa, ada sholawatnya Habib Soleh itu apa? Sholawat mahbub ya, kalau tidak salah. Ya macam-macam, karena ini situ adalah pemikiran para ulama pada dasarnya untuk mengingati, memberi peringatan supaya tidak lupa kepada para anbiya atau para rasul yang mensyiarkan kitabnya masing-masing yang harus kita pelajari, sehingga dinamakan sholawat kubro, macam-macam. Ya tergantung. Di situ adalah peraturannya masing-masing untuk menuju ilahi, tidak ada yang salah. Kalau anbiya sudah gitu, sudah benar semua. Lebih-lebih Nabi Muhammad yang membawakan rahmatan lil alamin. Nah, kemudian surat Al-Insan ayat 3. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Padahal petunjuk ilahi itu sudah jelas. Ya maksud kufur yang barusan saya terangkan. Setelah kita membaca tapi tidak diikuti peraturan tersebut, sama saja dengan polisi memberi peraturan silahkan baca. Tinggal membaca saja, mencuri tidak boleh, berbuat baik itu boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Ternyata tahu, kenapa kok masih mencuri? Namanya kufur, ingkar. Jadi tidak mensyukuri. Bagi yang bersyukur ya mengikuti peraturan tersebut. Ya selamat bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan adanya peraturan tersebut. Itu. Jadi kalau kita ingin paham kepada syariat, thariqah, hakikat dan makrifatnya, di situ adalah semuanya pada kategorinya adalah jalan sirat. Saya tulis biar lebih paham. Jadi jalan ibaratkan ada 4. 1, 2, 4. Namanya ini semuanya adalah jalan. Pertama yang dinamakan syariat. Ini jalan enak, aspalannya halus tapi rame. Seperti jalan di utara ini, jalan kota istilahnya. Jalan kota. Ya. Apakah tidak berisiko?
berisiko. Rami dan juga ada peraturannya. Ada belok kanan, ada belok kiri, ada rambu-rambu lalu lintas. Dan di situ yang harus kita ikuti peraturan tersebut biar tidak menjadi kecelakaan. Baru nyampe tujuan, ibaratkan tujuannya ke Surabaya. Semuanya lewat ini nyampe semua, tapi kan harus hati-hati. Yang dinamakan syariat. Pertama syariat. Thariqah, hakikat, ma'rifat. Kan sini. Nah, semuanya ini jalan sebenarnya. Cuman di sini ditulis dalam thariqah. Padahal jalan. Kalau saya gambarkan jalan, syariat adalah jalan kota yang penuh keramaian, jalannya enak, tapi tetap berisiko. Tujuannya sama ke Surabaya. Terus, thariqah ibaratkan jalan pintas. Cepat nyampe, tapi risikonya lebih tinggi. Jalannya juga licin, tidak di keramaian orang. Ibaratkan kita mau ke Surabaya, lewat mana? Ada jalan, kalau orang Jakarta berbahasa adalah jalan tikus, kan gitu ya, cepat nyampenya, tapi kan berisiko. Ada batu jalannya licin, sempit dan sebagainya. Hakikat ibaratkan adalah jalan tol. Risiko tidak kira-kira? Tidak ada gangguan seakan-akan. Cepat nyampe ke Surabaya. Tapi risiko. Apa bannya meletus? Atau bagaimana dan sebagainya. Padahal tidak ada penghalang seakan-akan. Karena tidak lawan arah satu. Kira-kira di jalan tol ada kecelakaan tidak? Ada, sama. Nah, makrifat ibaratkan adalah pesawat. Kalau kita jalan, nyampe, cepat nyampe, risiko tidak? Sama risiko, sangat tinggi risikonya. Makanya di antara empat ini bukan organisasi, sama-sama menuju ilahi. Ya cuman harus paham. Kalau ingin mengetahui yang empat ini, bukan saling menyalahkan. Kadang saling menyalahkan. Syariat menyalahkan thariqah, thariqah menyalahkan syariat. Terus, thariqah menyalahkan hakikat, hakikat menyalahkan thariqah. Karena tidak paham. Semuanya saling menyalahkan. Sehingga tidak ada kebenaran. Kalau ingin memahami, pelajarilah syariat dulu. Jalan yang enak, yang berisiko, baru turun kepada thariqah. Setelah mampu kepada thariqahnya, baru turun kepada hakikat. Setelah mampu pada hakikatnya, turun kepada kemakrifatannya. Baru sudah tidak ada pertengkaran, tidak akan menyalahkan di antara yang lain. Karena sudah paham, oh syariat lewat ini segambaran jalan raya yang penuh risiko. Ini thariqah jalannya seperti ini, tapi juga berisiko. Hakikat seperti ini, tapi juga berisiko. Makrifat juga seperti ini, tapi berisiko. Nah, jadi kalau kita sudah memahami ini, enak. Tidak akan menyalahkan organisasi yang lain. Ya silakan saja, beliau-beliaunya itu membuat peraturan hasil dari pemikirannya supaya cepat nyampe kepada tujuan. Itu saja kok. Tujuannya kemana? Ke ilahi rabbi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemana? Kepada ilahi rabbi semuanya. Tapi kalau jasad ya pulang ke tanah. Karena diciptakan dari tanah. Tapi roh kita yang sudah
oleh Allah dijanjikan adanya surga dan neraka. Karena yang akan bertanggung jawab kepada ruh amal sifat yang adanya di dunia. Mencuri, berbuat baik, karena jelas yang berbuat baik adalah tempatnya surga, penempatan. Yang berbuat kejelekan neraka, itu saja kok. Dua semua kok, antara baik dan buruk. Sehingga Allah membuat tempat surga dan neraka. Silahkan, ruh kita mau dipulangkan kemana tergantung amal sifat kita, pemikiran kita. Apakah mau keluar dari petunjuk Allah, apakah tidak. Itu saja bahasa hukumnya. Paham? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.